Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang analisis data. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Arsila Tufariska. Yang kedua, ada Dinda Soraya. Yang ketiga, ada Keisha Hairunisa. Dan yang keempat, ada Zahra Febrianti. Pengertian data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan. Keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tersebut dapat menjadi sebuah anggapan atau fakta, disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut. Pengertian data menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kristanto. Pengertian data yaitu suatu fakta mentah tentang suatu objek yang dapat mengurangi ketidakpastian mengenai suatu kejadian dan keadaan. Yang kedua, menurut Kuswadi dan E. Mutiara, definisi data adalah sekumpulan informasi yang didapat dari suatu observasi yang dapat berupa angka, sifat, atau lambang. Yang ketiga, menurut Slamet Riyadi, arti data adalah kumpulan keterangan yang didapat dari observasi di mana dapat berupa lambang-lambang atau angka-angka. Yang keempat, menurut Nuzula Agustina, pengertian data yaitu keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi, dapat berupa himpunan fakta, huruf, angka, kata, gambar, grafik, dan tabel yang menyatakan suatu objek, pemikiran, dan situasi kondisi. Yang kelima, menurut Ari Kunto Suharsini, pengertian data adalah semua angka-angka dan fakta yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Fungsi data. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai dasar suatu perencanaan atau juga penelitian. Yang kedua, untuk membuat keputusan terbaik di dalam memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan yang keempat, data juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sebuah fakta atau serangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Informasi adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Pengetahuan adalah hasil pengolahan informasi sehingga menjadi bermanfaat. Contoh, data, suhu di ruang kelas saat ini 15 derajat Celcius. Informasi yang didapat, ruang kelas dingin. Pengetahuannya, mahasiswa yang kedinginan sebaiknya memakai jaket. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar. Beberapa metode pengumpulan data antara lain, yang pertama wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.
Yang kedua ada observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, participan observation. Dalam participan observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Yang kedua, non-participan observation. Berlawanan dengan participan observation, non-participan observation merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan, beberapa penelitian saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Yang keempat, ada studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Yang kedua ada dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Sumber data dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Secara teori, menurut Rowley 2007, dengan papernya yang berjudul The Wisdom Hierarchy, Representation of DIKW Hierarchy, mengemukakan bahwa DIKW merupakan suatu konsep yang menjadi pilar dasar dari The Nature of Information and Knowledge, atau sifat pembawaan tentang informasi dan pengetahuan, di mana dengan adanya perkembangan zaman, maka The Nature of Information and Knowledge melahirkan banyak disiplin ilmu atau teori seperti teori komunikasi, kepustakaan, cognitive science atau pengetahuan memahami fenomena empiris, teori organisasi, dan teori manajemen. Jika ditelusuri lebih lanjut, konsep DIKW ini sudah muncul sejak zaman Knowledge Renaissance atau zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan, mulai dari Plato, Aristotle, Descartes, Immanuel Kant, dan Polanyi. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.